ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita telah mendengarkan ayat yang ke 233 dari surah Al-Baqarah. Setelah pembahasan terkait dengan nikah, kemudian talak, maka dibawakan di sini terkait dengan masalah penyusuan, karena dua suami istri kadang apabila mereka berpisah kadang ada anak, maka apa hukum yang terkait dengan anak tersebut? Diterangkan di sini sebagian hukum terkait dengan hal tersebut. Qala Rabbuna Jalla wa Ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu yurdi'na menyusui auladahunna anak-anak mereka. Aulad jamak dari walad. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau bahasa Arab itu al-walad bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan. Sebagaimana firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah berwasiat atau Allah berwasiat kepada kalian pada anak-anak kalian, walad-walad kalian. Laki-laki bagiannya seperti dua bagian perempuan. Jadi disebut anak laki-laki, anak perempuan bersyarikat dalam aulad. Iya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Yurdi'na
Al-walidat itu mubtada, yurdi'na auladahunna, yurdi'na khabar, haulaini kamilain itu dharf. Iya. Jadi yurdi'na adalah khabar. Dia khabar bermakna amr, bermakna perintah. Jadi wal walidatu liyurdi'na, hendaknya mereka menyusui. Iya. Baik. Jadi itu datang dalam bentuk perintah. Tapi perintah ini apakah bermakna wajib atau bermakna istihbab? Ini ada rincian di kalangan para ulama. Baik. Jadi dikatakan wal walidatu yurdi'na, para ibu hendaknya menyusui auladahunna, anak-anak mereka. Menyusui anak-anak mereka. Baik. Di sini siapa para ibu yang dimaksud? Kalau dilihat dari ayat sebelumnya dan teks pada ayat, yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang ditalak, yang memiliki anak-anak dari suaminya. Iya. Tapi masuk juga di dalamnya para perempuan secara umum, ibu-ibu secara umum. Baik. Jadi faedah dari pembagian itu ada sudut-sudut pembahasan fikih nanti di dalamnya. Iya, karena penyusuan, kalau dia masih sebagai istri, maka dia wajib menyusui. Sebabnya ada dua, karena ikatan pernikahan dan dia lebih berhak karena ikatan pernikahan, dan dia sebagai ibu yang lebih berhak untuk menyusui. Iya. Dan kalau dia sudah ditalak, maka ikatannya dia adalah sebagai ibu terhadap anaknya. Dia lebih didahulukan. Baik. Jadi di sini penyebutan wal walidatu yurdi'na auladahunna, ini asalnya terkait dengan perintah, dan perintah itu ada makna di dalamnya. Iya, ada makna di dalamnya. Akan tetapi di akhir ayat itu diterangkan tentang arahan dari perintah. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan tersebut. Baik. Karena itu terkait dengan seorang ibu yang dia masih di bawah suami, dia wajib untuk menyusui anaknya. Adapun perempuan yang sudah ditalak, apakah dia wajib untuk menyusui? Itu ada diterangkan di ayat yang lain di surat Talaq. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra.
Kalau kalian merasa berat, maka ada perempuan lain yang menyusuinya. Dan di sini dikatakan liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan radha'ah, penyusuan. Iya. Jadi memang ayat terkait di dalamnya berbagai ahkam, berbagai hukum-hukum. Iya. Baik. Jadi hukum terkait dengan ayat ini itu kelihatannya di pembahasan, makanya disebutkan sebagai ibu. Ibu-ibu menyusui anak-anaknya. Kondisi perempuan itu mungkin dia dalam status istri, masih di bawah suami, atau kondisinya mungkin dia sudah ditalak. Misalnya si suami mentalak istrinya di kondisi dia hamil. Begitu melahirkan, maka si anak ini perlu ada yang menyusuinya. Maka kalau dia adalah seorang ibu, dia lebih berhak untuk menyusui anaknya. Ya. Dia lebih berhak untuk menyusui anaknya. Nah, ini keterkaitan hukum di dalam pembahasan ini. Karena suami boleh saja dia mengambil anaknya misalnya, atau dia minta orang lain yang menyusuinya. Ya. Minta orang lain yang menyusuinya. Kalau misalnya si ibu berkata, saya susui si anak ini, tapi saya diberi 10 juta tiap bulan sebagai biaya penyusuan, padahal umumnya orang cuma mengambil 5 juta, dia minta berapa? 10 juta. Itu berat bagi si bapak dari anak. Maka dia boleh memanggil atau memilih perempuan lain yang menyusuinya. Dia titip kepada perempuan lain yang menyusui. Jelas ya? Dan ini di pembahasan persusuan, dan itu dibolehkan. Iya. Ketika disebutkan di dalam ayat ini wal walidatu yurdi'na auladahunna, ya, para perempuan hendaknya menyusui anak-anak mereka. Haula ini 2 haul. 2 haul artinya 2 tahun. Dikatakan al-haul itu dari hala syai'. Sesuatu itu kalau dia hala artinya dia berubah. Jadi dia berubah dari satu waktu ke waktu lain. Ya, maksudnya haul itu karena dia sudah ganti tahun, 1 tahun penuh. Haul itu artinya 12 bulan. Jadi haula ini 2 tahun, kamilain 2 tahun sempurna. Ini faedah dari takkid. Jadi kalau menyusuinya 2 tahun apa? 2 tahun sempurna. Iya. 2 tahun secara sempurna. Baik. Dan 2 tahun secara sempurna ini sama dengan menyusui, itu hukumnya bukan mesti, bukan kewajiban. Karena di akhir ayat dikatakan liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Iya. Tapi ini terkait dengan masalah apa? Masalah fikih. Misalnya si ibu, dia diminta untuk menyusui anaknya lebih dari 2 tahun. Maka ini tidak wajib atasnya. Karena paling banyaknya hanya berapa? 2 tahun saja. Iya. Paling banyaknya hanya 2 tahun saja. Baik. Maka itu punya batasan. 2 tahun kamilain. 2 tahun yang sempurna.
Iya. Dan tidak dipahami dari ayat bahwa tidak boleh menyusui anak lebih 2 tahun. Iya. Apakah si anak itu kalau sudah lebih 2 tahun tidak boleh lagi disusui? Nah, ini tidak dipahami ya dari ayat seperti itu. Karena ini ayat pembahasannya sudah tergambar ya, terkait dengan masalah kewajiban menyusui ya, dan hukum-hukum yang melekat padanya. Bukan pembatasan terkait dengan masalah penyusuan itu sendiri. Karena air susu yang keluar dari seorang perempuan itu sama saja. Sebelum 2 tahun atau setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Menurut pendapat yang lebih kuat. Iya. Bahkan sekarang muncul pembahasan-pembahasan kekinian di mana perempuan itu bisa disuntikkan pada tempat keluarnya air susu itu, disuntikkan dari hormon yang menyebabkan dia memiliki susu walaupun dia perempuan yang belum pernah melahirkan. Iya. Air susu yang keluar sama dengan air susu secara umum. Air susu secara umum. Apakah itu memahramkan atau tidak? Ini ada pembahasan-pembahasannya di masa kini. Itu terkait dengan beberapa pembahasan yang mungkin kita akan berlalu membahas sebagiannya. Baik. Jadi disusui 2 tahun kamilain, 2 tahun yang sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'a, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Disebutkan liman arada ayyutimma ar-radha'a. Iya. Jadi liman arada jar majrur muta'alliq dengan kata mahdhuf. Artinya daka liman arada. Itu mubtada khabar. Ini hukum liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Iya. Di sini dipakai kata man, bukan kaitannya dengan si ibu. Bagi perempuan yang ingin menyelesaikan, tidak, tapi dikatakan bagi siapa. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Jelas ya? Jadi bukan kaitannya dengan si ibu saja. Tapi ini di sini ada 2. Ada si perempuan yang menyusui, dan ada si suami yang memiliki anak yang disusui oleh si ibu. Jadi ada 2. Jelas ya? Ada 2 untuk hal tersebut. Dan ini terkait dengan hukum-hukum fikih di dalamnya. Iya. Jadi bisa saja maknanya si perempuan menyusui anak-anaknya 2 tahun, 2 tahun sempurna. Bagi siapa dari suami yang ingin menyempurnakan penyusuan tersebut. Iya. Jelas ya? Bagi siapa yang menginginkan. Ini kan suami, terkait dengan si suami. Iya. Kalau dia ingin disempurnakan 2 tahun itu haknya suami. Ya, kalau suami siap membayar, misalnya si istri keperluan bulanannya 5 juta untuk menyusui. Suami siap membayar. Maka si istri wajib selama 2 tahun penuh dia
menyusui si anak, sebab tidak ada yang menghalangi dia untuk itu. Pertama, si suami, walaupun misalnya di kondisi misalnya si istri sudah ditalak ya, mantan suaminya ini memberi biaya 5 juta untuk menyusui anaknya, ya maka tidak ada alasan untuk menolak. Maka dia harus bersabar. Paling fullnya 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun suami tetap bayar, mewajibkan, nah itu tidak wajib lagi setelah 2 tahun. Jelas ya? Tapi kalau misalnya si suami hanya meminta setahun saja, maka itu tidak ada masalah. Karena ini dibahasakan liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Bagi siapa yang menghendaki untuk menyempurnakan susuan. Baik. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Iya. Dua tahun di sini kalau menurut mayoritas ulama, 2 tahun adalah 2 tahun sempurna. Selain daripada masa penyusuan. Iya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa 2 tahun itu dihitung dengan masa saya ulang ya. Jadi 2 tahun di sini maksudnya 2 tahun selain dari masa kehamilan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa 2 tahun ini dihitung untuk kehamilannya 6 bulan saja. Ya kalau dia hamil misalnya 9 bulan, maka dari 2 tahun itu sudah dipotong 3 bulan. Ya kalau 2 tahun dipotong 3 bulan, sisa berapa bulan? Sisa 21 bulan, kan begitu? Iya. Apa dalil mereka? Dalilnya ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kehamilan dan penyusuan si anak itu 30 bulan. 30 bulan. Jadi penyusuannya kan 2 tahun, 24 bulan. Berarti 6 bulan apa? 6 bulan ini kehamilan. Kan begitu? Jadi 24 tambah 6 semuanya berapa? 30 bulan. Itulah yang dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra di surah Al-Ahqaf. Tentang jasa ibu. Ibu itu yang menghamilkan, menyusui si anak selama 30 bulan. Jadi 30 bulan. Jadi kalau dia hamilnya 7 bulan, berarti kewajiban menyusuinya sisa 23 bulan. Kalau dia hamilnya 7 bulan, berarti kewajiban menyusuinya sisa 22 bulan. Kalau dia hamil selama 4 tahun, berarti tidak ada kewajiban menyusui. Karena itu pendapat ini pendapat lemah, tidak kuat. Jadi yang benarnya 2 tahun berturut-turut, 2 tahun penuh, ini 2 tahun selain daripada masa kehamilan. Jelas ya? Perempuan itu dia dikatakan hamil, ya, bisa mengandung, bisa melahirkan, itu jaraknya antara 6 bulan sampai 4 tahun. Antara 6 bulan sampai berapa? Sampai 4 tahun. Ini ada pembahasannya ya di pembahasan fikih terkait dengan masa kehamilan. Ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang dikatakan hamil, itu diketemukan riwayat-riwayat yang sahih bahwa ada yang perempuan hamil berapa? 4 tahun. Dia hamil selama 4 tahun. Itu terjadi kejadian. Jelas ya? Baik. Karena itu kaitan dengan
2 tahun sempurna ini 2 tahun sempurna selain daripada apa? Selain daripada kehamilan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Bagi siapa yang menghendaki untuk menyempurnakan penyusuan. Iya. Dipetik dari ayat ini fikih oleh sebagian ulama bahwa penyusuan itu hanya boleh sampai 2 tahun saja. Kalau ada menyusui lebih daripada 2 tahun, maka itu tidak syah. Tidak lagi penyusuan yang memahramkan. Tidak lagi penyusuan yang apa? Memahramkan. Iya. Baik. Dan ini pendapat sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala berdasarkan dengan ayat ini. Iya. Berdasarkan dengan ayat ini. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa penyusuan itu tidak mesti dia sampai 2 tahun saja. Boleh 2 tahun, boleh lebih. Boleh 2 tahun, boleh lebih. Iya. Dan mereka berdalilkan dengan dalil-dalil di dalam pembahasan ini. Di antara dalil-dalil yang mereka pakai di dalam pembahasan terkait dengan Nabi membolehkan dan menganggap syah Salim Maula Abi Hudzaifah, dia disusui oleh istrinya. Padahal Salim ini orang yang sudah besar. Hanya saja Salim Maula Abi Hudzaifah ini bolak-balik masuk ke rumahnya. Ya. Karena Nabi SAW izinkan kepada istri Abu Hudzaifah itu Sahla bintu Suhail untuk menyusuinya. Dan dimaklumi ya, maksud menyusui di pembahasan penyusuan itu, kalau si anak dikatakan menyusui, tidak mesti dia menetek langsung ke ibu. Mungkin susunya dimasukkan ke gelas kemudian diminum, mungkin dimasukkan ke pipet kemudian disedot oleh si anak atau yang semisal dengan itu. Yang jelas air susu masuk kepadanya. Jadi ini kejadian dia sudah besar, diberi air susu dan dia dianggap mahram. Jadi menunjukkan lebih dari apa? Lebih daripada 2 tahun. Iya. Baik. Jadi ini letak silam pendapat di kalangan para ulama di masa sekarang ini terkait dengan apa namanya hal tersebut. Dan di masa dahulu juga, maksudnya di masa sekarang ini lebih banyak silam pendapat karena ada perkembangan-perkembangan teknologi seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya di sisi kedokteran, bagaimana perempuan itu walaupun dia belum pernah melahirkan, belum pernah hamil, tapi bisa memiliki air susu dengan suntikan hormon yang saya sebutkan tadi. Akhirnya ini masalah semakin dibahas karena terkait apakah dia dianggap mahram, memahramkan atau tidak. Mahramkan atau tidak. Baik, jadi ini pembahasan agak sedikit rumit ya, karena ada kaitannya dengan bab penyusuan, ada kaitannya dengan bab mahram, ada kaitannya dengan hak-hak seorang perempuan terhadap penyusuan anaknya, ada kaitannya dengan hak suami. Ya, kaitannya antara suami dan istri apabila terjadi talak, bagaimana posisi si anak, ya siapa yang menyusuinya dan seterusnya.
Karena memang hukum-hukum terkait di pembahasan ayat ini. Baik. Dan memang ayat-ayat di surah Al-Baqarah itu banyak dari ayat-ayat hukum di situ. Banyak dari ayat-ayat hukum di dalamnya. Karena itu di masa dahulu Anas bin Malik berkata, kalau di antara kami sudah ada yang menghafal surah Al-Baqarah, itu nabula indana, kedudukannya sudah tinggi di sisi kami. Maksudnya dia sudah baca surah Al-Baqarah, dia hafal dan dia pahami maknanya. Dia mengerti fikihnya. Berarti itu bukan orang sembarangan di kalangan para sahabat. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mempelajari surah Al-Baqarah ini kalau saya nggak salah 7 atau 8 tahun. Iya. Baik. Jadi memang ada kaitannya ya dengan pembahasan fikih yang banyak di dalamnya. Ya wallahu taala alam. Baik, mungkin sekadar ini dulu di kaitannya dengan potongan ayat ini karena ayatnya panjang ya. Kita juga terlambat malam ini. Kita buru-buru untuk menyelesaikan kandungan ayat. Ini agak berat ya. Biar dilanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Secara umum pada ayat yang kita sudah baca pada awal ayat terdapat tentang kewajiban menyusui terhadap seorang ibu. Iya. Terdapat di dalam ayat hukum-hukum penyusuan terhadap istri yang sudah ditalak. Dia yang paling berhak untuk menyusui anaknya. Nah, dan terdapat bahwa penyusuan yang sempurna itu 2 tahun secara sempurna. Iya. Nah, terdapat di dalam ayat keindahannya di dalam membahasakan di mana si perempuan itu ketika diterangkan padanya hukum dia wajib menyusui anaknya, itu dikatakan auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka. Disebut anak-anaknya supaya dia menjadi ringan untuk hal tersebut. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa 2 tahun ini itu ada faedahnya ditakkid. Apa faedahnya? 2 tahun sempurna. Ini kalau ada perselisihan antara suami dan istri, maka akan ditahu kadar kewajibannya dan haknya masing-masing. Tetapi ayat juga menunjukkan bahwa boleh kurang dari 2 tahun karena dikatakan liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Jadi boleh kurang. Tapi ini akan datang di kelanjutan ayat nanti, harus ada saling ridha dan musyawarah antara keduanya. Iya. Dan di potongan ayat terdapat bantahan terhadap kelompok Jabriyah. Orang-orang Jabriyah yang mengatakan bahwa makhluk itu tidak punya kehendak. Segala yang dia lakukan itu murni kehendak Allah, bukan kehendak dia. Dan ini keliru. Karena di dalam ayat dikatakan liman arada, bagi siapa yang menghendaki. Jadi katakan si suami atau si istri menghendaki, dikembalikan kepada si makhluk, menunjukkan bahwa makhluk itu punya kehendak. Tapi kehendak makhluk itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Ya wallahu taala alam. Baik.